pesan saja. Ini juga khususnya buat diri saya. Kalau Allah kasih kita panjang umur bertemu di Ramadan esok, jadikan Ramadan esok sebagai dua hal dalam kehidupan kita di Hongkong ini. Insya memang apa itu Shoki? Pertama, jadikan Ramadan esok sebagai Ramadan terbaik yang kita laksanakan. Oh Shoki, kamu nih menghina keluarga besar kita di Hongkong ini. Kurang baik apa kami dalam puasa? Waktunya puasa saya nggak makan minum. Kalau ada pengajian saya hadir. Kurang baik apa dalam puasa ya? Sadar diri saja, karena masih banyak dari kita, maaf, ibadah menjadikan Ramadan itu puasanya nggak lebih sebatas pertandingan. Tahu pertandingan? Dalam sebuah pertandingan itu minimal ada 3 babak. Babak penyisihan, babak semifinal, babak final. Kita masih jadiin Ramadannya seperti itu. 10 hari pertama Ramadan, babak penyisihan. Namanya babak penyisihan, semua tim turun bermain. Yang nggak main aja pun boleh ikutan main kok. Makanya lihat awal-awal Ramadan, subhanallah, rame saudari-saudari saya di sini, mulai dari taman sampai masjid TST, full house bikin sholat tarawih berjamaah. Kenapa? 10 hari pertama babak penyisihan, berusaha untuk ikut. Tapi begitu masuk 10 hari kedua semifinal, tim mulai banyak yang gugur. Makanya lihat di Indonesia 10 hari kedua masjid-masjid mengalami kemajuan. Sob-sob aja makin maju. Yang repot kalau udah 10 ketiga Ramadan, babak final, namanya babak final. Biasanya di masjid di Indonesia, imam doang berdua sama karpet. Yang azan dia, yang imam dia, yang aminin doa dia, yang matiin lampu masih dia juga. Padahal ada satu kebiasaan baginda Nabi, yang kalau masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau sing-singkan lengan baju, amparkan sejadah untuk lebih banyak di rumah daripada di masjid. Lebih banyak di masjid daripada di rumah. Kita sekarang kalau 10 hari kedua ketiga Ramadan sudah pusing mikirin suami kapan gajian ya, THR kapan turun ya. Anakku ruduk kelambi. Ayo jadikan Ramadan esok benar-benar momentum. Karena apa? Baginda Nabi mengajarkan begini dalam hadis. Beliau pernah bersabda, Ar-Rajabu syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul li ummati. Rajab itu bulannya Allah. Nih saya ajak jalan-jalan. Boleh saya ajak jalan-jalan? Umi, kakak, dari 12 bulan yang Allah ciptakan itu, Allah memiliki 4 bulan istimewa di sisi Allah. Bahkan saking istimewanya ini bulan, masuk dalam Al-Quran tertulis sebagai minha arba'atun hurum. 4 bulan istimewanya Allah ini, 3 berdampingan, 1 agak terpisah. Apa yang berdampingan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang agak terpisah apa? Rajab. Apa sih Syauki istimewanya Ashurul Hurum ini? Di 4 bulan ini karena miliknya Allah, pahala kebaikan dilipat gandakan, tapi dosa pun ditambah. Nah makanya untuk saudari-saudari saya, kakak, umi, mbak, kalau di Hongkong ini masih ada yang senang sama maksiat, kalau ini ya, kalau masih ada yang senang sama maksiat, hafalkan baik-baik 4 bulan ini. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kenapa? Di 4 bulan ini kalau senang berbuat dosa, cari dosanya yang kecil-kecilan saja. Jangan yang besar, susah nebusnya nanti, susah tobatnya. Yang kecil-kecilan saja. Apa?
keluar dari pengajian nuker sendal. Contoh, ini mah contoh. Ntar kalau ada yang merasa kehilangan sendal, omongan saya lumayan manjur berarti. Nah makanya ulama sepakat karena ini bulannya Allah, maka amaliyah 4 bulan ini yang paling bagus apa? Memperbanyak istighfar. Ya, karena baginda Nabi mengajarkan la saghair illa bil istimrar wala kabair illa bil istighfar. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan setiap waktu. Juga tidak ada yang namanya dosa besar kalau ditimpa dengan istighfar dan melakukan taubatan nasuha. Iya, artinya ngegosip, ngomongin orang, ngomongin kawan di lu belakang kawannya, ya memang dosanya kelihatannya kecil. Tapi kalau sehari 16 kali ngegosip, doer juga tuh bibir lama-lama. Ayo biasakan, lazimkan. Bahkan nih, manusia yang paling bersih hatinya kan Rasulullah. Betul apa betul? Manusia yang paling mulia akhlaknya juga baginda Rasul. Setuju apa tidak? Bahkan saya berani bilang, Umi, kakak, mbak, satu-satunya manusia yang sudah jelas dapat ampunan surga langsung dari Allah juga cuma baginda Nabi kok. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, dosamu yang dulu, yang sekarang atau yang akan datang itu pun kalau ada sudah bebas ampunan langsung dari Allah Subhanahu. Tapi tengok baginda Nabi, kakak, umi, mbak, hati paling bersih, akhlak paling mulia, dosa sudah dapat jaminan ampun dari Allah. Tapi beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena kelamaan sujud. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya tahu jamaah TST ini juga banyak yang kakinya pada bengkak. Asam urat. Iya, masing-masing deh itu. Jangan pakai disebut. Ini bercanda. Enggak, ini baru serius, ini baru serius. Umi, kakak, mbak,